warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Miss hari ini? Juga Iya, Bu, alhamdulillah baik. Begini Miss, saya pertama mohon izin dulu. Di sini saya ingin melakukan kegiatan wawancara sesuai dengan pendidikan yang saya ikuti, yaitu pendidikan guru penggerak, yang mana materinya itu tentang pengambilan keputusan. Jadinya yang saya terima kan hanya teori, Bu. Kalau tanpa aksi nyata itu kan kurang pas gitu, Bu. Jadi ya di sini saya meminta itu semacam transfer ilmu, di mana Bumi selaku pimpinan di SD 3 Kopakan, kemudian sebelumnya juga jadi kan sudah lama berkecimpung di dalam dunia pendidikan, ya pastinya banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam setiap masalah yang ditemui. Pastinya dalam pengambilan keputusan itu terkadang ada semacam dilema, maksudnya mana yang harus saya saya ambil solusinya, ya diputuskan seperti itu, Bu, sesuai dengan materi yang saya terima. Jadi yang mana itu ada yang namanya dilema etika, seperti saya di kelas gitu, Bu. Jadi saya harus milih sesuai peraturan atau saya harus memilih sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal seperti rasa peduli, rasa kasih sayang gitu, Bu. Jadi terkadang itu saya bingung, Bu. Saya mau milih di peraturan, tapi saya kok masih kasihan ya anak ini, ada alasan mengapa anak ini melakukan kesalahan seperti itu, Bu. Selain itu juga seperti yang saya pelajari itu ada paradigma yang mana itu nanti saya harus memilih satu orang atau satu individu ini melawan banyak anak yang di kelas, mana yang harus saya pilih gitu. Sedangkan si anak ini mempunyai alasan mengapa dia berbuat seperti itu. Terkadang itu pilihan yang sulit gitu, antara juga saya harus berbuat adil, tapi apa saya harus memilih atas dasar kasihan, karena memang ada hal-hal yang maksudnya mengarah ke anak ini gitu, Bu, kasihan terhadap alasannya gitu. Ada juga yang saya harus kebenaran yang harus saya ikuti, atau kesetiaan seperti loyalitas gitu, Bu. Kadang kan mana yang harus saya ikuti gitu, juga yang harus saya pikirkan juga jangka pendek dari masalah ini, akibat jangka pendek atau jangka panjangnya. Iya, itu kadang saya bingung gitu, Bu, karena kan yaitu hanya yang saya terima selama ini kan hanya teori saja ya. Terus juga nantinya hasil keputusannya itu apakah nanti hasil endingnya itu apakah berdasarkan rasa peduli atau berdasarkan saya harus memilih berdasarkan peraturan, atau nanti hasil akhir gitu bagaimana solusinya gitu. Jadi itu hanya teori gitu, Bu. Jadi saya butuh Bu, maksudnya pengalaman dari Bu Miss dalam menghadapi setiap masalah, tentang solusi-solusinya, bagaimana mengatasi masalah itu, terutama dalam dilema etika itu yang di peraturan itu memang harus kita sesuai peraturan, tapi ada kalanya iya, Bu, jadinya bingung, anak ini kok gini, ternyata ada alasan di balik itu gitu, Bu. Jadi terkadang itu, Bu, yang kebimbangan saya, dilema saya dalam mengambil keputusan. Jadi selama ini menurut Bu Miss itu bagaimana, Bu, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu tadi, Bu, dilema etika yang Bu Miss ceritakan tadi? tentu saja untuk menemukan kasus-kasus ini sangat penting bagi sekolah. Itu laporan dari wali kelas, di mana setiap kelas ada yang terlambat,
atau tidak selalu terlambat dalam sekolah. Selanjutnya Bu, jadi bagaimana Bu Miss dalam menjalankan pengambilan keputusan ini? Tentu saja peraturan harus kita patuhi ya. Misalnya jam masuk jam 7 harus tetap sekolah kita tanamkan kepada siswa-siswa. Untuk yang sering terlambat itu tentu saja kita harus bekerjasama dengan orang tua, terutama mungkin kita mengadakan rapat dengan wali murid secara umum ya. Kemudian menurut Bu Miss itu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Bu dalam pengambilan keputusannya ini? Ya. Nah, harus sudah merupakan keputusan kita bersama ya, kemarin yang sudah rapat. Itu saja tidak lupa kita juga harus konsultasi atau memohon saran kepada pengawas sebagai atasan kepala sekolah kita, mohon saran dan petunjuknya ya untuk memutuskan permasalahan ini ya. Tentu saja terus kita tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan ya. Maksudnya kita juga mendekati orang tuanya ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini itu Bu Miss anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan khususnya yang untuk dilema etika? Dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus dilema etika ini pasti ada tantangan atau hambatannya dalam pengambilan keputusan ini. Kira-kira apa saja Bu tantangan dan hambatannya? Itu ya masih belum mendukung ya tentang peraturan di sekolah, mungkin karena masih sibuk atau bagaimana ya, masih tetap kita sebagai pihak sekolah harus sabar yang menanginya, tetap kita pelan-pelan juga tetap mengadakan pengarahan kepada orang tua ya. Ini Bu dalam pengambilan keputusan yang disampaikan tadi, apakah ada jadwal tertentu, apakah ada tempat tertentu dalam pengambilan keputusan? Sebenarnya secara prakteknya keputusan itu sesuai dengan kasus yang tidak harus hari ini dan kalau ada kasus seperti ini ternyata menimbulkan masalah di sekolah, harus segera kita selesaikan ya. Jadi sudah ada jadwal tertentu, ada jadwal. Hanya kalau ini bukan wali murid, mungkin kita butuh memenuhi tertentu dan menimbulkan wali murid sekolah ya. Ada momen tertentu misalnya penggunaan lapor, nanti kita bisa menjelaskan secara umum ya kepada wali murid. Misalnya ada rapat seperti kemarin kalau tidak jalan ya, kita bisa sebutkan tentang peraturan atau disiplin di sekolah. Nah, tentang kasus yang untuk mendadak ya, kita mungkin kita menghubungi tadi ya. Dalam pengambilan keputusan ini Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah Bu Miss dalam pengambilan keputusan? Kepala sekolah sudah tentu saja tidak hanya dari diri saya sendiri, tentu saja perlu kerjasama dengan semua dewan guru seperti katakan, baik tenaga pendidik dan
itu tidak terlalu besar ya, hanya bisa teratasi butuh pendapat dari Dewan Guru ya. Baik Bu, dari setiap pengambilan keputusan yang disampaikan tadi, apakah ada pembelajaran dari setiap pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman Bu Nis, terutama keputusan yang dilema etika ini? Untuk mengambil keputusan yang berupa dilema etika ini, tentu saja kita harus memperhatikan beberapa faktor ya. Jadi kesimpulannya, untuk mengambil keputusan kita juga harus memperhatikan budaya dan karakteristik lingkungan sekitar kita, lingkungan siswa di mana siswa itu tinggal ya. Menurut saya sudah sampai di sini Bu wawancara ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Nis atas waktunya, dan sama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eni atas kesempatan mewawancara dengan Bu Eni. Iya Bu. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. cenderung itu ke dilema etika Pak. Jadi bingung saya harus campuran atau saya harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan gitu Pak. Jadi harus memilih apa saya pilih campuran ya apa itu mungkin bisa kadang-kadang kita dilakukan pembicaraan yang kontroversi. Artinya itu salah satu sisi kita terikat dengan aturan, tapi di satu sisi kita juga harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Kalau pengalaman saya selama di ada beberapa kasus istilahnya dihadapi. Di antaranya itu ada siswa yang sering tidak masuk, kemudian ada juga siswa yang pindah ke sekolah lain, tapi setelah beberapa bulan kemudian
kemudian dia itu kembali lagi kayak di sini. Itu juga termasuk salah satu permasalahan karena kita itu sekarang melihat kemajuan yang namanya double kalau kita pemilihan siswa. Sebetulnya sudah dikonfirmasikan siswa itu kita itu ke sekolah lain itu sudah dikonfirmasikan kita oke setelah kita diterima di sekolah yang baru terus pengakuan ke pemerintah kita harus mendapatkan dan kita lakukan setelah dikeluarkan dari Jabodetabek ternyata beberapa bulan kemudian kita itu minta kembali lagi ini kan juga dilema sudah telah dikeluarkan terus kembali lagi tadi kita sudah melakukan kita dan terima lagi sebetulnya kalau menurut aturan kita nggak bisa karena apa? Karena aturannya Jabodetabek sudah dikeluarkan tapi kita mengusahakan ya kerjasama dengan instansi terkait pendidikan, sosialisasikan bersama Jadi di situ Pak Indi juga memikirkan bagaimana jangka panjangnya terhadap si anak daripada jangka pendeknya gitu Pak ya. Bagaimana gitu Pak caranya dalam mengidentifikasi oh ya ini kasusnya bagaimana gitu Pak cara identifikasinya itu seperti apa gitu. Siswa ini ya. Iya betul. Identifikasi kasus siswa kita biasanya itu kita komunikasikan dengan kelas, kemudian orang tua. Nanti kalau kita sudah kita wujud masalahnya itu kita komunikasikan dengan guru kelas, setelah itu orang tua siswa kita ajak komunikasi, kita bersama-sama dan kita cari solusinya secara bersama-sama. Ya, harus itu. Kita nggak bisa memutuskan segalanya sendiri, itu nggak bisa. Semuanya tetap harus melibatkan guru dan orang tua. Kemudian menurut Pak Yudi bagaimana cara menjalankan keputusan ini di mana itu kadang berdasarkan peraturan ini misalnya pelaksanaan dalam peraturan benar tapi berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal itu benar gitu Pak. Bagaimana cara menjalankannya? Kita juga harus mempertimbangkan. Ini juga perlu kita lakukan. Mempertimbangkan rasa kemanusiaan kita, mempertimbangkan rasa sosialitas kita terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Menurut Pak Yudi, apa saja yang dianggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusan itu saya biasanya melibatkan semua elemen yang ada. Setiap kali ada permasalahan di sekolah, kita ajak permasalahan dan ajak bagaimana mencari solusi yang baik dan sesuai dengan bisa kita jalankan. Dalam pengambilan keputusan itu Pak, karena kan ada peraturan yang sedikit dibelokkan gitu Pak, itu pastinya terkadang kita menemui tantangan dan hambatan gitu Pak. Jadi bagaimana atau apa biasanya tantangan hambatannya dalam pengambilan keputusan?
diajak musyawarah itu apa ya, tidak sejalan dengan apa yang akan kita laksanakan. Tapi ketika kita utarakan alasannya kita memaksa baik buruknya, kemudian juga akibat-akibatnya seperti apa, tentunya semuanya juga bisa jadi tetap kita menggunakan kesepakatan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan mungkin ada jadwal tertentu, makanya tempatnya itu harus di mana, ada situasinya. Kalau saya pribadi selama di sini ya, selama di sini itu tidak ada jadwal tertentu. Saya tidak pernah menentukan tempat juga dimanapun ketika saat itu dibutuhkan untuk suatu keputusan yang urgen, ya kita laksanakan. Dalam pengambilan keputusan itu apa ada seseorang atau faktor-faktor apa yang termudah dalam membantu Pak Yudi dalam mengambil keputusan? Memang untuk keputusan kadang-kadang sulit ya, tapi dengan pengalaman teman-teman kelas dan juga pengalaman teman-teman yang sudah pernah menjadi PRT, alhamdulillah semua permasalahan itu bisa Jadi dari Pak Yudi tadi dalam pengambilan keputusan, dari itu kan dapat ditarik pembelajaran gitu ya Pak ya. Itu berdasarkan dari pengalaman Pak Yudi, kira-kira kita menjadi pimpinan, kita tidak bisa memaksakan keinginan kita untuk dijadikan suatu keputusan dalam ya pengambilan keputusan. merasa itu banyak ilmu ya Pak yang saya dapat dari wawancara ini, pembicaraan ini. Jadinya itu bisa jadi bekal saya karena kita apa ya Pak, di kelas sendiri pun itu banyak sekali masalah dilema-dilema ya, jadi saya banyak belajar dari Pak Yudi, terutama dalam pengambilan keputusan yang mana itu terkadang tidak terpikirkan dengan saya gitu. Oh iya, karena kan kalau teori saja tanpa aksi nyata, tanpa ada mendengarkan sharing dari orang lain, terutama dari ya Pak Yudi selalu pimpinan kepala sekolah DSD ini, jadi itu menambah ilmu saya di dalam pengambilan keputusan ini. Ya, mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Yudi atas transfer ilmunya Pak. Ya, itu saya pamit undur diri ya Pak. Kan banyak terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah melakukan wawancara. Jadi saat ini saya melakukan analisis dan refleksi dari hasil wawancara 2 kepala sekolah yang telah saya wawancarai. Dari hasil wawancara tersebut yaitu tentang pengambilan keputusan, yang mana masalah yang dihadapi adalah dilema etika, sehingga ada kebimbangan mana yang harus diputuskan. Dari kedua kepala sekolah ini
mereka sama-sama mengutamakan komunikasi dari berbagai macam pihak, baik itu dari sekolah maupun dari pihak keluarga. Hal ini dapat menambah inspirasi saya, dapat menambah ide saya dalam menjalankan keseharian saya di dalam kelas, terutama dalam pengambilan keputusan. Kemudian untuk 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan keputusan, menurut saya itu sudah dilaksanakan. Namun untuk 9 langkah pengambilan keputusan itu masih belum terstruktur secara rapi. Namun mereka telah dapat mengambil keputusan yang mana itu keputusan tersebut dapat dilaksanakan oleh semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ataupun pihak yang tersakiti. Demikian refleksi dan analisis dari hasil wawancara saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.